Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah eh, Teknologi Digital Akuntansi. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi-aplikasi akuntansi yang ada dalam silabus kita. Dan untuk pertemuan sekarang, kali ini kita akan mempraktikkan dan belajar mengenai aplikasi akuntansi kekinian ya, yang berbasis cloud atau berbasis internet. Salah satunya adalah Mekari Jurnal atau jurnal.id. Tampilan webnya seperti ini, jadi kalian silahkan mengunjungi www.jurnal.id, lalu akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat-lihat dulu ya, ada apa aja sih di sini soal fiturnya, solusinya, partnership, sampai ke harganya berapa sih per bulan gitu ya. Terus ini ada klien-kliennya mereka yang sudah bergabung di menggunakan jurnal.id, ini perusahaan-perusahaannya. Cukup banyak juga, terutama perusahaan-perusahaan startup ya. Mereka banyak menggunakan Mekari atau jurnal.id ini. Nah, dan dia juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sini, khusus untuk penjualannya. Jadi nggak perlu diinput dua kali, cukup diinput di aplikasi-aplikasi ini dan bisa diimport ke Mekari Jurnal ini. Begitu. Nah, karena kita akan praktek mengenai aplikasi ini, jadi kalian nanti silahkan untuk gunakan coba gratis ini ya. Fiturnya cuma 14 hari, jadi saya harap kalian bisa langsung menyelesaikan di hari yang sama lah. Kalaupun misalkan mau ditunda sampai 2 hari, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ditunda lebih dari 14 hari. Kalau nggak salah 14 hari deh. Nah, nanti kalian tinggal klik coba gratisnya, nanti akan muncul halaman. Oh, saya sudah login. Bentar ya, kita keluar dulu. Nah, nanti kalau misalkan coba gratis, nah nanti akan ada tampilan seperti ini. Maaf. Nah, kalian nanti tinggal masukin aja nama lengkap kalian apa, nama perusahaannya bebas, mau nama kalian juga silahkan. Email kerjanya, email yang mau kalian daftarkan boleh email Gmail ataupun email kampus ya. Tapi yang free aja, yang nggak pernah di login kan ke sini dan nggak akan pernah juga di login kan ke sini. Saya saranin sih jangan email utama kalian. Jadi takutnya di lain waktu kalian akan pakai jurnal.id dan input lagi ke sini gitu untuk ngejar gratisannya lagi. Itu bisa pakai gunakan email utama kalian. Bisa pakai email kampus ke sini. Saya juga pakai email kampus untuk daftar. Nomor HP dimasukkan aja, password nanti di input, lalu buat akun. Nah, setelah buat akun nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan pertamanya ya, model-model gini deh. Nah, nanti ada perintah untuk melengkapi profil bisnis Anda. Jadi silakan dilengkapi profil bisnisnya, teknologi perangkat keras untuk di tipe kasus tugas kali ini. Karyawannya paling sedikit ya, kurang dari 50 karyawan aja. Lalu setelah diklik lanjutkan, next, nanti akan ada perintah untuk mengisi form berikut. Pekerjaan ini masukin aja pelajar, industrinya untuk chart of account ya, untuk daftar akun, kalian pilih ini aja deh, teknologi perangkat keras. Paket jurnalnya bebas sih, mau pilih, kalian pilih yang mana. Yang jelas nanti tidak perlu diperpanjang ketika uh, masa trialnya habis yang 14 hari itu. Lalu mulai gunakan jurnal. Nah, setelah mulai gunakan jurnal nanti akan muncul uh, tampilan seperti ini sebentar ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, ini dashboard pertama dari jurnal.id ya. Lalu topik aktivitas apa yang Anda gunakan, ya seperti ini tampilan awalnya. Saya akan kenalkan beberapa fitur di sini. Kalian nanti bisa buat untuk aktivitas itu di sini ya, di modul-modul yang ini. Seperti halnya di Mayob yang tampilan pertama ketika buka Mayob, itu modul-modulnya semua ada di sini. Selain ada di sini, ada juga di sini. Jadi kurang lebih ada 3 aktivitas inputan ya. Jurnal, beli, biaya. Kalau di Mayob ada sales, purchase, dan banking ya, kalau nggak salah. Tapi ada banyak ya, ada account juga, ada inventory juga. Kalau di sini hanya 3 saja aktivitas transaksinya. Nah, yang di kiri ini juga sama. Kalau yang kotak pertama ini, 3 ini untuk melihat laporan-laporan yang kita ingin lihat atas aktivitas perusahaan. Kalau ini ringkasan-ringkasan nanti kayak ya harus kasihnya gimana sih grafiknya, penjualannya gimana gitu ya. Utang-utangnya sampai saldo-saldonya secara ringkasan ada di sini. Laba ruginya, operasionalnya gitu. Ini masih kosong-kosong karena kita belum input lagi ya. Saya 6 hari lagi. Oh, 7 hari berarti ya. Kayaknya ini bukan 14 hari. Saya lupa. Nah, lalu di fitur laporan ini adalah laporan-laporan yang bisa kita download atau bisa kita ekstrak ya. Nah, ini neraca. Nah, di tugas ini kalian diminta untuk mendownload neraca, buku besar, laba rugi, dan jurnal kalau nggak salah ya. Nanti kalian buka klik laporan, lalu kalian download satu-satu ini, dan ini. Lalu berikutnya di sini, di kuadran yang kedua, ini adalah modul-modul seperti yang pertama tadi, yang depan. Hanya versi yang sebelah kirinya lah gitu ya. Ini transaksi untuk kas dan bank, ini kita buka ya. Nah, ini biasanya untuk merekonsiliasi ataupun melihat aktivitas-aktivitas bank ya. Nah, untuk rekonsiliasi bank di journal.id ini sebetulnya tidak perlu merekonsiliasi manual. Kalian tinggal hubungkan akunnya ke bank, ke akun bank, lalu tinggal impor rekening korannya dalam bentuk CSV. Nanti dia akan ngerekod sendiri saldo banknya berapa, saldo jurnalnya berapa, lalu kemungkinan apa yang belum di input di sisi kita gitu. Nanti akan kelihatan di sini. Lalu di menu penjualan ini nanti akan muncul faktur-faktur yang kita input, aktivitas-aktivitas penjualan yang kita input ada di sini. Jadi faktur-faktur yang belum dibayar oleh customer, faktur-faktur yang sudah dibayar nanti listnya ada di sini. Lalu di menu pembelian juga mirip dengan penjualan ya, hanya kebalikannya saja. Di sini akan ada faktur-faktur pembelian gitu. Dan ini menu biaya untuk mencatat biaya-biaya selain penjualan dan pembelian. Kayak bayar listrik, bayar gaji karyawan bisa di sini, walaupun ada di Mercari Pay sih bisa ya digabung. Dan di expense management juga bisa. Tapi yang modul 2 terakhir ini harus diintegrasikan dengan aplikasi lain dan beda lagi biayanya. Jadi kita fokus ke 4 yang atas saja. Nah ini ya mencatat biaya-biaya, biaya peralatan, biaya perlengkapan, terus pembelian biaya rapat, biaya bensin itu bisa dicatat di sini. Lalu berikutnya ini untuk mencatat kontak-kontak customer ataupun supplier, karyawan, dan kontak-kontak lainnya. Semacam, oh saya udah input ini lagi ya. Kita hapus dulu deh. Tindakan, hapus. Yes. Oke. Nah jadi kosong dulu, tapi nanti di sini akan ada input daftar supplier dan daftar customer. Nanti kalau misalkan kalian punya karyawan, ya Kak, daftar karyawannya bisa dimasukkan ke sini untuk mempermudah proses payroll atau penggajian. Ini semacam kartu ya, kalau di Mayob itu kartu customer, kartu supplier, gitu. Ini semuanya di-input di sini. Lalu produk ini semacam modul inventory kalau di apa namanya di Mayob. Nah, daftarnya akan ada di sini. Mungkin masih ada, saya hapus dulu.
Itu pemenuhan, ini modul-modul terkait dengan inventory untuk kapan sih mau dibeli gitu. Tapi ini ya harus digabung dengan modul-modul yang lain. Tapi karena begitu, jadi kita nggak pakai modul ini. Ini untuk aset tetapnya. Di jurnal kita nggak ada, di tugas kita hari ini tidak ada tugas untuk menginput aset tetap, jadi tidak akan kita pakai. Tapi ini adalah modul untuk menyimpan daftar aset tetap kita, baik mau tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, semua diinput di sini, perhitungan penyusutannya, ketika dijual ataupun dilepas, atas rusak ataupun hilang, itu semua juga dikerjakannya di sini, di modul ini. Lalu berikutnya ada daftar akun. Nah, ini daftar akun yang sudah dikasih, yang sebelumnya kita setting industri perangkat keras ya. Jadi daftar akunnya sudah dikasih seperti ini. Ketika kalian mau ngedit ya tinggal diklik aja seperti Mayub sama. Diklik, nanti kalian bisa ke action untuk ubah akun. Hapus akun, arsipkan akun. Gitu. Buat transaksi di sini juga bisa, langsung ke sini juga bisa. Kita back dulu ya. Back. Nah, kalau kalian mau membuat akun baru, tinggal diklik di sini. Aktivitasnya akan sama dengan Mayob, seperti di Mayob, nanti akan ada daftar akun yang diminta. Kalau misalkan ada yang kurang ditambah, kalau ternyata ada yang salah, diedit aja, diubah gitu. Tapi sementara di tugas kali ini tidak akan ada modifikasi akun, jadi kita maksimalkan yang sudah dikasih sama sistemnya. Selanjutnya ada manajemen anggaran, kalau misalkan perusahaan itu berbasis anggaran. Ya, e-materai, pengelolaan pajak, payroll, ini semua link ke aplikasi yang lain. Karena di Mekari itu punya aplikasi yang lainnya, seperti pengelola pajak itu ada namanya Klik Pajak, di payroll itu dia punya Mekari Talenta, dan ads-on yang lain itu ada di sini. Begitu. Kalau begitu kita mulai dengan tugas kali ini. Benar ya. Saya biar enak tampilan layar saya. Saya setting dulu. Oh. Begini. Hmm, display. Tidak enak sepertinya. Oke, baik. Kita lihat, eh, kita kalian login dulu. Setelah login sampai akhirnya ngebuka tampilan kayak gini, baru kita buka tugas yang diminta. Ini ya tugasnya. Tugas jurnal.id. Udah tampil belum? Udah. Nama perusahaannya, nama mahasiswa, nama kalian saja. Alamatnya Jalan Lingkar Selatan, nomor 101 Sukabumi. Teleponnya ini, periode akuntansinya 1 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023. Kebijakannya ini, pajak pertambahan nilainya menggunakan tarif sebesar 11%, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Ini data suppliernya satu aja untuk contoh, data customernya juga ada dua, ini mirip sama UMB Sukabumi sih yang sebelumnya kalian kerjakan ya, cuma disesuaikan dengan jurnal.id. Data persediaannya ini, laptop kalian harga belinya 10 juta, harga jualnya 12 juta, batas stoknya 5 buah. Selanjutnya, ini transaksi-transaksinya ada sedikit lah ya yang akan kita input. Lalu nanti ini yang diminta untuk dikumpulkan tugasnya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau identitas perusahaan sudah diinput tadi di awal, kita langsung ke data supplier. Ya, oke. Ya, seperti yang tadi saya bilang, untuk menginput data supplier dan data customer, kita mulai di kontak terlebih dahulu. Supplier, diklik suppliernya, lalu kita buat kontak. Di saya udah ada, tapi kita hapus dulu deh. Oke, buat kontak di sini. Nama tampilannya PT Berca Cakra Teknologi. Copy aja deh.
Ini tipe kontaknya sebagai supplier, grup kontaknya nggak perlu di grouping, info umum, panggilan, nama tengah, nama akhir juga nggak ada, identitas juga nggak ada, email aja deh yang kita masukin ya, sama nomor telepon, sama alamat. Ya, bisa. Info at berca bercacak praktek bercacak praktek.id. Nama perusahaannya tadi PT Bea Cukai Bali, nomor teleponnya seperti aja. Alamat penagihan, alamat pengiriman, alamat pengirimannya ke alamat kita ya, yang ini. Info bank, nama bank nggak ada, pemetaan akun hutangnya sini, ikutin ke hutang usaha, akun piutangnya nggak ada, akun piutangnya itu aja lah piutang usaha. Syarat pembayaran utama nggak perlu dulu diinput. Oke, setelah itu simpan. Kontak berhasil disimpan, sudah ada. Oke, kalau begitu kita kembali ke kontak lagi untuk menginput daftar yang lain. Kita lihat dulu nih suppliernya sudah masuk ya datanya. Sekarang kita ke pelanggan. Ini ya, data customer. Ada dua, CV Yusma dan CV Dian. Oke, kita copy dulu buat kontak. Nama tampilan CV Yusma, nama perusahaan CV Yusma, emailnya yusmacv@gmail.com, yusmacv@gmail.com. Alamat penagihannya di Jalan Surya Kencana nomor 70. Kita rapikan ya. Alamat pengiriman samakan dengan alamat penagihan. Bank, pemetaan akun piutangnya ya piutang usaha, akun hutangnya ke hutang usaha, satu mail ke perlu, simpan dan buat baru ya. Nah, kita mau bikin satu lagi. Oh, tipe kontaknya pelanggan lewat. Ya, hilang lagi deh. yusmacv@gmail.com. Nomor teleponnya ada ya, ini. Copy aja masukin. Bank nggak perlu, pemetaan akun udah, oke, simpan dan baru. Oke, masuk ya. Satu lagi, CVDian. CVDian, tipe kontaknya pelanggan, emailnya, emailnya dian@yahoo.com, dian@yahoo.com, nama perusahaan CVDian, nomor teleponnya, ini kita copy aja. Alamat penagihannya di Jalan Burangrang nomor 10, Kabupaten Sukabumi. Dirapihkan ya. Alamat pengiriman sama dengan alamat penagihan. Info bank nggak perlu ada. Akun piutangnya masukin aja. Piutang usaha dan utang usaha. Lalu simpan. Oke, kita kembali ke kontak. Sudah masuk dua-duanya. Oke, selesai kalau begitu. Lanjut ke data persediaan barang dagang. Data persediaan kita masuk ke produk ya. Klik produknya. Di sini tidak ada ya. Kalau mau diimpor, kalau banyak bisa diimpor. Kalau sedikit ya, karena kita contoh satu aja. Klik ke tindakan tambah produk baru ya. Ini nama produknya laptop Reliant. Kodenya LR1. Yes. Ini LR strip 1. Ya. Barcode-nya tidak ada. Unitnya buah. Kategori produknya
Oke, barang dagang gitu. Gitu, deskripsinya nggak perlu lah. Produk, harga persediaan, harga beli satuan 10 juta. Akun pembeliannya ke beban pokok aja. Pajaknya pilih PPN. Ini saya beli produk ini, harga belinya segini, akun pembeliannya ke sini, pajak belinya PPN. Kalau PPN-nya di split ada PPN income, PPN outcome, enggak sih, udah dikasih sama si sistemnya ya, kita ikutin aja. Lalu saya jual produk ini juga di checklist, harga jualnya di soal itu 12 juta, akun penjualannya ke ya ke pendapatan, ya pendapatan aja lah ya, 40.000 ini. Pajak jualnya juga PPN. Akun diskon nanti aja deh, karena kalau nggak salah ada yang pakai diskon, ada yang enggak nih transaksinya. Gitu. Monitor persediaannya boleh di-input, diklik juga batas stok minimumnya di sini ada 5 buah ya. Tulis 5, akunnya di persediaan barang dagang, betul. Default tuh ya, persediaan barang defaultnya ke situ. Kalau udah diisi semua, simpan saja. Yes, sudah masuk. Kalau ada gambarnya, kalian bisa masukkan gambarnya ke sini. Kalau soal ganda, nggak usah lah ya. Produk sudah masuk laptop kalian. Kalau begitu, sampai step ini sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi. Transaksi tanggal pertama di bulan Desember, tanggal 2, pemilik modal menyetorkan modal kepada perusahaan sebesar 1 juta dalam bentuk uang tunai. Nah, ini bisa diinput dengan menggunakan menu jurnal umum. Kalau di jurnal ya, hmm, bisa di jurnal umum atau di menu kas dan bank di terima uang di sini. Oke, kita anggap ke kas aja lah ya, atau ke bank ya, ke rekening bank deh. Nah, akunnya ini ya, rekening bank yang membayar, kontaknya nggak ada, jadi nggak perlu diisi. Tanggalnya tanggal 2, ini auto, tag-nya juga nggak perlu diisi. Pilih akunnya ke modal, modal saham. Deskripsinya yang ada di soal aja, di copy tadi ya, yang, yang ini nih. Perusahaan menyetorkan modal kepada perusahaan sebesar 1 M dalam bentuk uang tunai. Pajaknya nggak ada, jumlahnya kita ketik 1 miliar. Memonya di paste aja. Pemilik modal menyetorkan uang segini. Kalau sudah, tinggal buat penerimaan. Selesai. Nah, seperti ini akan ada tampilannya. Ini bisa kalian cetak untuk diarsipkan di billing kalian ya, di apa namanya, di Bintex kalian ya. Kalau mau lihat jurnalnya bisa klik dulu di sini. Nah, jurnalnya seperti ini. Oke, kalau selesai tinggal kembali. Nah, ini masuk ke menu banking lagi. Nah, akhirnya masuk pada saldo kas sebesar 1 miliar ya. Lanjut soal nomor 2, masih di tanggal 2 Desember juga, itu membeli secara kredit 20 unit laptop kalian kepada PT Berkah dengan harga 10 juta, harga belum termasuk PPN, dengan tempo pembayaran net 15, N15 ya. Kita copy ini buat di memonya nanti. Oke. Karena membeli berarti kita ke modul pembelian di sini, buat pembelian, faktur pembelian. Lainnya kita pilih PT Berkah, emailnya ya harusnya ada otomatis ya, nggak ada, biarin deh. Tanggalnya tanggal 2, tanggal 1, ya, tanggal 2, ya udah deh, ketik aja, klik kayak gini ya. 2/12, nomor transaksi auto, tanggal jatuh temponya, jangan dulu diisi, syarat pembayarannya ganti ke net 15. Nanti dia
ngatur sendiri. Nomor referensi biarin aja. Produk yang dibeli, laptop Radeon, deskripsinya copy aja yang di soal. Kuantitasnya kita beli berapa sih? 20 unit ya. Kita beli 20 unit. Harganya 10 juta, pakai pajaknya PPN. Pesannya biarin aja, memonya masukin yang di soal tadi. Oke, sudah masuk, PPN-nya sudah masuk. Totalnya segini. Simpan dan bayar. Itu bayarnya nanti sih. Nah, ini lewat jatuh temponya di-ignore aja ya, karena tanggal laptop kita sekarang udah tanggal hari ini. Tanggal kalian nanti tanggal berapa? Di saya tanggal 28. Nih, 2222 sudah masuk. Ini bisa kalian cetak buat diarsipin. Kita lihat jurnalnya seperti ini ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Tanggal 8 Desember itu kita retur ya, kembaliin lagi 2 unit laptop karena ada masalah. Tanggal 8 Desember. Nah, oke, kita balik lagi ke Makarinya. Kalau misalkan ada retur, kita balik dulu ke menu modul pembelian. Kita lihat dulu nih invoice yang mana yang akan kita retur. Nah, contohnya invoice-nya yang ini ya. Kita klik dulu. Oke, muncul kan ini ya. Nah, lalu buat transaksi, debit memo. Sebentar ke transaksi dulu deh kayak. Oke, ulang-ulang ya. Ke pembelian, lalu buka si invoice yang akan kita retur, ketik ke transaksi. Nah, setelah ke transaksi, ke debit memo juga bisa sih, atau ke sini, ke debit memo, atau ke pilih transaksi yang mana, karena dalam satu supplier kan akan ada banyak transaksi nanti. Kita pilih yang invoice yang ini ya, purchase invoice yang ini, ke tindakan, retur pembelian. Nanti akan tampilannya seperti ini. Tanggal fakturnya, tanggal returnya tanggal 8. Betul ya, tanggal 8. Tanggal 8 ya, 2 unit laptop ya. Emisi ini nggak usah. Yang diretur 2 unit, 10 juta, PPN-nya 20 juta. Memonya masukin aja yang di soal. Oke, kalau udah, buat. Yes, sudah masuk, selesai ya. Kita lihat lagi ke menu pembelian. Nah, udah berkurang ya, yang harus dibayar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, tanggal 11. Kita membeli lagi secara tunai 25 laptop ya, tanggal 11. Pembelian berarti masuk ke menu pembelian, buat pembelian baru, faktur pembelian. Oke, suppliernya kita pilih toko berkah. Oke, ininya sudah keisi. Tanggal transaksinya tanggal 11 Desember. 11, auto, tidak usah. Tanggal jatuh temponya. Oh, tanggal jatuh temponya hari ini. Ininya di custom ID. Cash on delivery. Tanggal yang sama. Karena kita bayarnya secara tunai. Produknya kita beli laptop Radeon, deskripsinya masukin aja yang ada di soal. 25 laptop, kuantitinya 25 laptop, memonya masukin aja yang di jurnal. Oke, tidak ada potongan ya. Harga belum termasuk PPN. Kalau harganya sudah termasuk PPN di checklist yang ini ya. Tapi karena kita soalnya belum termasuk PPN, jadi nggak perlu di checklist. Oke, kita simpan dan bayar dulu. Nah, setelah simpan dan bayar, nah sudah. Baru lanjut dengan tindakan lagi nih. Tindakan kirim pembayaran. Karena ini pembayarannya tunai ya, bukan kredit. Oke, sudah diinput. Pembayarannya hati-hati dilihat pakai bank apa.
pakai akun yang mana. Karena kita punya uangnya di rekening bank, maka kita pilih rekening bank untuk pembayarannya. Tanggal pembayarannya di tanggal 11 Desember. Hmm, kita pilihnya yang ini ya, bukan yang ini. Karena lihat tanggalnya, tanggal jatuh temponya yang tanggal 11, kita isi, udah auto sih sebenarnya. Memonya kita simpan lagi aja yang ada di soal. Kalau ada potongan atas diskon gitu, tinggal diklik aja ini, nanti muncul apa yang harus diisi. Nah, kayak gini, akunnya akun apa, pemotongannya berapa persen atau berapa rupiah, diganti aja. Nanti masuk ke sini perhitungannya. Karena kita nggak ada pemotongan, jadi biarin aja. Lalu buat pembayaran. Nah, jadi alurnya itu diutangkan dulu, baru kemudian dibayar. Dia akan ada dua jurnal. Jurnal yang keduanya ketika pembayarannya jadi utang pada rekening bank. Walaupun utangnya cuma beberapa menit doang, gitu ya. Ini nggak masalah. Sudah ke input, selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya agar saya mudah untuk upload dan kalian juga nggak berat untuk downloadnya. Jadi akan ada dua video di sesi kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di video berikutnya.